warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga nih, nggak usah mikirin negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sur tertua di semesta. I am a donut seller from Parung, Bogor, West Java, Indonesia, and the oldest YouTuber in the universe. Ini video ini khusus ya, saya tujukan kepada penonton yang di luar Indonesia, di Amsterdam, Pak Najib Saleh, Pak Haikal di Melbourne, Australia, Ibu Sumania di Singapura. Jadi khusus untuk orang-orang luar negeri yang di Formosa, Ibu siapa ya, yang di Jepang, terus Ibu Umi Syakura di Swiss ya, terus yang di Eindhoven masih di Belanda itu. Jadi khusus ya, bukan untuk orang Indonesia nih, haram penonton Indonesia nonton, terlarang, forbidden, terlarang. Khusus untuk yang di Formosa, yang di Jepang, yang di Korea, di Senegal, di Abha, di Mesir ya, Mekah, Madinah, di Lyon, Prancis, di London, sama di itu Kanada. Khusus ini. Untuk yang luar negeri dan mana yang belum saya sebut, mohon maaf, tapi ini khusus, edisi khusus luar negeri untuk penonton luar negeri. Buat teman-teman Pak Najib Saleh, yang orang Jerman, orang France, Prancis ya, Germany, France, England, and etc. I don't know who they are. I don't know whom they are. Itu nggak bahasa Inggris itu? Who apa whom toh? Yes, pokoknya saya nggak tahu siapa persis mereka itu loh Pak. Dan semua negara itu semuanya kena corona ya, sama aja. Dan kita berharap moga-moga corona itu segera berlalu ya, karena corona itu ciptaan Allah gitu, ciptaan Allah ya. Kita harus menyerah kepada Allah ya, usaha bikin vaksin, tetapi sikap jiwa itu, sikap jiwa atau intellectual position, sikap posisi intelektual kita harus tetap kita sebagai hamba Allah gitu. Jangan merasa kita itu bisa menguasai segalanya dalam hidup ini, ya nggak Pak Bu? Hidup itu di dunia kan sementara ya, habis itu pulang ke akhirat. Kata Buya Hamka, ini guru saya dulu, saya pernah waktu masih lulusan SMA itu umur 19, saya dengan penuh keberanian turun dari lantai 2 Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru, menghadap ke sebelah kanan ya, habis sholat sebelah kanan itu rumah Buya Hamka, turun terus ketemu Buya Hamka sendirian, berdua ngobrol selama 10 menit lah atau 15 menit dengan orang besar Buya Hamka tahun 1980. Karena saya pengagum Buya Hamka, terutama saya baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu, di bawah lindungan Ka'bah, atau merantau ke Delhi, atau banyak itu cerita-cerita pendeknya itu ya, banyak lah. Nah terus Buya Hamka itu dalam salah satu bukunya itu Falsafah Hidup ya, di kaset tuh, katanya hidup di dunia cuma sebentar sekali, maksudnya di dunia ya, habis itu pulang ke akhirat dan tidak pernah kembali lagi ke dunia, kata Buya Hamka begitu. Jadi kalau jadi ini banyak, kalau punya keinginan, punya cita-cita, kalau punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, itu jangan ragu-ragu, jangan maju mundur, nanti nggak maju-maju karena maju mundur tuh, kata Buya Hamka. Hidup yang sekali, kita nggak pernah sebelumnya akan hidupkan di atas dunia ini ya nggak. Jadi harus punya sikap yang jelas,
yang berani, jangan ragu-ragu kalau punya cita-cita itu yang besar, kata Buya Hamka nih. Saya ikuti, saya ingin menjadi YouTuber yang paling bermanfaat di dunia ini kan. Dan saya memproduksi dengan kecepatan yang tinggi. Kemarin berapa itu? 8 ya saya upload ya. Sekarang baru 1. Nggak nyari viewer saya, kalau ada alokasi viewer yang nonton banyak, alhamdulillah, subscriber banyak, alhamdulillah, tapi lebih banyak ke mendokumentasikan gagasan-gagasan sederhana, perspektif yang sederhana yang barangkali bermanfaat untuk 1-2 orang yang nonton. Kalau 1-2 orang yang nonton itu kemudian mengubah jalan hidup dia menjadi lebih dekat ke Allah, lebih taat kepada Allah. Lah saya untung itu, insya Allah saya dapat pahalanya lah ngono. Ya Pak Najib, kan gitu ya. Kemarin saya telepon Pak Najib dari mana? Pakai video call dia, saya bilang nggak ngerja nih jam 9 di sana, di sini jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 siang di Parung, di Amsterdam itu jam 9. Kok nelpon emang nggak kerja? Ya kerja, terus dia keluar sebentar ke kantor, ke halaman, terus video call. Wajahnya ganteng juga itu Pak Najib ya. Kelihatannya memang he is a kind man ya. Maksudnya orang yang baik gitu loh. Baik. Mau nelpon sama saya tukang donat, coba bayangkan. Padahal dia di Nederland, di Amsterdam. Ngakunya sih dia orang Belanda ya, tinggal di Amsterdam. Padahal aslinya dia orang Tebet ya, istrinya orang Tenabang. Canda Pak. Enak tuh kerja di Belanda ya. Dapat dana ini, orang nganggur dapat duit di sana sekitar berapa tuh ya? 975 euro kali 75 kali 16.000 aja kalau 1 euro. Itu hampir 15 juta tuh nganggur. Di sini nganggur nggak ada yang ngasih apa-apa, nggak ada tunjangan sosial dari pemerintah, boro-boro tunjangan sosial duit. Ya katanya ada 600 BLT. Ya kan paling 4 bulan. Padahal nganggurnya 20 tahun. Kita kesulitan dapat duit 400-600 ribu ya. Saya juga nggak pernah dapat, orang sini nggak pernah dapat. Umumnya ya ada yang udah punya data lama dapat 600 ribu, nggak tahu lengkap nggak dapat 600, katanya dapat 4 bulan. Terus ada lagi program yang baru, macam-macam pemerintah, program 600 ribu yang kerjaannya di bawah 5 juta, pekerja swasta gajinya di bawah 5 juta dapat bantuan berapa? 600 ribu selama 4 bulan gitu. Wah, gimana cara baginya? Banyak yang nganggur, habis duit negara itu kan kalau gitu. Ya mendingan ini aja, minjemin saya, bikin gerobak 1 itu untuk 1 orang, 1 juta, nggak pakai kompor. Yang kemarin kita bantu Bu Eni itu 1 juta, sudah membantu orang itu untuk wirausaha dengan gerobak dorong, itu bisa jualan bubur sumsum, risol, gorengan, bakwan dan lain-lain, bikinan sendiri sambil jual tempe, pete, kangkung, sayur-sayuran gitu. Dengan gerobak itu ibu itu Bu Neni itu lebih jelas. Jadi bantu gerobaknya satu gerobak, bannya kan 500 sampai 700 tuh mahal, ongkosnya sih nggak mahal, temen Pak Ujang. 1 juta nggak ngasih saya uang donatur, terus saya kasih pinjem harganya kan 900, jadi 900 ribu. Saya bilang Bu Neni 1.000 1 bulan itu 100 ribu keberatan enggak, jadi 9 bulan tuh dia lunas insya Allah. Sebulan nyicilnya 100 ribu, punya gerobak langsung bisa dipakai. Enggak, katanya enggak keberatan, tapi kalau nanti punya uang dia mau lunasin, kalau boleh enggak gitu, boleh saya. Nah kalau bikin gerobak gitu tuh ini kan lebih bisa menghasilkan, orang juga merasa merdeka, merasa bermakna ya dengan bekerja. Tapi kalau dikasih 4 bulan 600 ribu itu, habis 4 bulan nggak dapat kan, padahal hidup masih lama nih, susahnya nih pandemi corona ini kan. Jadi lebih baik kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya uang 1 juta,
itu lebih baik kirim aja ke saya, nanti saya beliin gerobak terus mereka nyicil. Jadi dana itu enggak untuk membantu orang wirausaha punya daily income. Daily income tuh maksudnya penghasilan harian. Daily itu harian. Ini kalau yang belum ini ya belum ngerti daily income. Saya juga daily income baru dapat kemarin dari selokan Mungut. Nah itu lebih, menurut saya lebih bisa menolong orang itu yang dia carikan meaningful ya, kebermaknaan hidupnya bermakna dengan kerja, dan dia merasa tidak menjadi orang miskin. Saya ngasih pinjaman dalam bentuk barang ya, sesuai dengan jumlahnya, nggak saya lebihin, saya nggak mudoroba, nggak jual beli gitu maksudnya. 900 dari Pak Ujang totalin, saya kasih pinjaman 900. Jadi betul-betul sifatnya Qardul Hasan ya, Qardul Hasan ya, pinjaman kebajikan tuh konsep dalam Islam tuh loh. Jadi memudahkan, kata Rasulullah, siapa yang memudahkan orang di dunia maka dia akan dimudahkan nanti di akhirat oleh Allah, karena dia memudahkan orang lain, menolong orang lain di dunia tuh. Itu pahalanya sampai akhirat, dan kita untungnya sampai akhirat tuh dimudahkan, karena negeri akhirat tuh penuh dengan bahaya, nggak kayak sekarang ya, lebih bahaya, nggak ada yang nolong kecuali amal-amal soleh kita sendiri gitu. Jadi yang di mana ini di pohon ini sebenarnya dalam rangka cari dana. Cari dana gerobak itu program baru saya itu loh. Gerobak dakwah pesantren ojo lali, gerobak, D-nya dakwah, grot, O-nya ojo lali, pesantren ojo lali maksudnya. Jadi gerobak dakwah pesantren ojo lali, target saya sih 10 dulu deh gerobak tuh. Jadi saya perlu uang 10 juta untuk 10 gerobak untuk ibu-ibu yang banyak jualan itu. Kelihatannya mereka bisa nolong diri sendiri. Untuk sementara ibu-ibu deh, nggak bapak-bapak, nanti setiap minggu atau setiap 2 minggu mereka yang kita kasih pinjaman gerobak itu saya ajarin ngaji di majelis itu. Majelisnya punya Pak Wahyu, gedung 15 ke 15 meter itu wakaf untuk warga. Tapi wakaf nggak jelas juga, nggak ada suratnya. Harusnya kan ke Departemen Agama tuh, terus mewakifnya Pak Wahyu, terus nazirnya siapa, pengelolanya Yudi Pramuko, kayak nggak ada suratnya. Jadi cuma suruh pakai aja. Jadi suatu waktu ya bisa diambil orang, nggak ada suratnya. Nah sebelum diambil lagi atau sebelum kita pakai untuk sholat 5 waktu, untuk ngaji pesantren Ojo Lali, numpang di situ pagi 40 santri, sore anak-anak yang ngaji itu sekitar ya 30, ke maghrib khusus saya ngajar sekitar 11 anak remaja. Ya jadi meskipun kita hidup itu juga nggak banyak, nggak berkelimpahan ya, duitnya juga cuma duit dari dagang donat dan dagang telur gulung dan gajian dari Google AdSense yang sebenarnya nggak seberapa karena baru YouTuber pemula toh, nggak banyak juga viewernya. Ya lumayan lah, yang penting bisa nolong orang lain yang lebih susah gitu kan, nolong orang lain yang lebih susah dengan itu, dengan program Grodol itu. Grodol, istri saya mau ngajar tuh di majelis, lihat sih yang sini dia kayak masker, ngajarnya pakai masker. Dia waktu gadisnya udah terjun di dunia dakwah, udah ngajarin ngaji. Istri saya itu cantik orangnya, lulusan ya satu kampus. Kalau dia itu full lulusan fakultas ini, fakultas adab itu sastra, bukan fakultas akhlak. Adab, fakultas sastra. Dia skripsinya bahasa Arab, tulisan Arab gundul, saya nggak ngerti. Bahas tentang itu apa ya, Ikhwanus Sofa wa dauruha fi ashril Abbasiyah, itu kalau nggak salah judulnya. Nggak ada harokatnya, gundul, tulisan tangan gundul skripsinya. Hebat tuh istri saya, pinter, akhlaknya bagus juga itu, meskipun dia beli beras literan. Sian ya, dia dari sebelum ketemu saya dia udah dakwah, ngajar ngaji kecil-kecilan. Dulu di
Di Garutnya di pesantren Persis, itu kader dari Ustadz Santoso ya, sama Ibu Aminah. Nah sekarang diterusin sama Ustadz Iqbal Santoso di pesantren apa sih 76 sih di Persis loh, di Garut. Orang Garut asli, dia orang Sunda ya. Dia pinter ininya, ngajinya. Waktu tahun 2007 ke sini, saya pindah ke Parung ini 2007, kita langsung bikin pengajian anak-anak, muridnya 204 shift, 120 anak 4 shift. Saya terus bilang gini ke dia, waktu umur saya 46 nih, 2007 kan, Mi, saya manggilnya Umi kan, ajarin Bapak cara ngajarin ngaji, cara baca Iqra 1, Bapak mau jadi guru ngaji. Iqra 1 saya belajar sama dia tuh, cara ngajar Iqra 1 loh, bukan Quran, Iqra 1. Saya kan orangnya jahiliyah, jadi sebenarnya saya beruntung tuh dapat istri dia. Belum naik haji dia dibayarin sama guru privatnya, bukan guru privat, dia guru privat di Jakarta sama muridnya, berarti dibayarin haji, dibayarin tahun 2005, terus kemarin 2019 dia umroh dibayarin lagi sama murid yang lain. Kok saya nggak ada yang bayarin? Malum orang nggak ngerti agama ya kan, Bang donat sih susah jadinya kan. Terus dia itu sebenarnya saya beruntung dapat istri saya sekarang. Orang manggil di sini Ustazah Dr. Anda Hajah Ois Halimah tuh, ditambahin depannya Al Mukarromah. Wah, kalau saya Al Mukarrom Yudi Pramuko, Ustadz Yudi Pramuko nggak cocok. Makanya waktu saya ngajar anak-anak pesantren Jolali ini, saya larang, nggak boleh anak-anak. Sejak tahun 2011 saya bikin pesantren Jolali di halaman rumah, itu saya bilang nggak boleh manggil saya Ustadz ya, manggil aja Pak. Jadi nggak ada orang kenal di sini Ustadz Yudi Pramuko tuh, nggak ada. Yang suka manggil Ustadz itu loh, yang penonton saya di itu di pesantren Jolali channel, Ustadz malu kita dipanggil Ustadz. Jadi saya dapat istri saya itu, saya beruntung sebenarnya. Jangan bilang-bilang ya, tapi kita aja nih ngomong, dia juga nggak lihat kan. Jangan bilang-bilang, dia juga nggak nonton, nggak punya pulsa dia, nggak punya kuota. Saya dapat dia itu beruntung ya, berbahagia maksudnya. Nggak tahu dia dapat saya tuh musibah kali. udah jadi rakyat ya harus merawat kebahagiaan sendiri. Jangan kebahagiaan kita itu digantungkan ke pemerintah. Pemerintahnya nggak pernah datang di kampung ini, sembako BLT nggak pernah datang. Saya kalau gini saya enak tuh hidup di Australia, di Singapura juga enak. Kata Bu Sumayya itu anak-anak remaja banyak kerjaan Pak di sini, ditawarin sama pemerintah. Jadi ini jadi itu gitu. Di Singapura, waduh enak juga. Kalau kata Pak Najib, orang yang nganggur dapat tunjangan juga di Belanda ya. Enak juga hidup ya di negara-negara yang non Pancasila itu ya. Saya jadi pengangguran aja di ini Pak Najib, di Amsterdam. Enak kali jadi pengangguran di sana ya, sambil bikin vlog. Oh iya Pak Najib bikin vlog kenapa itu? Sudut-sudut kota Belanda itu 7 menit tuh dimasukin itu kenapa Pak? Dimasukin apa itu? Di YouTube kan Pak. Belajar gaptek yo gaptek, aku yo gaptek. Belajar sama anak Pak. Anak Bapak kan ini ya, ngerti teknologi lah anak sekarang. Anak-anak milenial. Kalau saya ini kan generasi kolonial. Itu sudut-sudut Belanda, negeri kincaan, bunga tulip, ini stasiun Amsterdam, ini perpustakaan, ini Erasmus gitu loh Pak ya, ini perpustakaan Erasmus, ini Hogeschool van Utrecht, ini mahasiswa wajah orang Belanda itu gini, ini loh nenek-nenek, kakek-kakek Belanda di taman tuh wajahnya kayak gini. Wawancara pakai bahasa Belanda tuh diterjemahin 7 menit aja, kan menarik itu Pak Najib. Pak Najib mau kerja mulu sih. Cari duit mulu sih. Udah gitu aja.
Iya Pak Haikal juga tuh yang di Melbourne jadi YouTuber apa Pak? Pak Haikal tuh orang Tanah Abang tuh nyari duitnya di sono. Katanya di Melbourne mah SD, SMP, SMA gratis ya. Sekolah nggak bayar. Nggak ada uang buku, nggak ada uang pendaftaran ulang. Di sini udah tahu muridnya di sekolah itu dari kelas 1, kelas 2 daftar ulang. Berapa juta lebih ya tah? Buat apa uangnya? Di Melbourne katanya nggak bayar, kalau mau kuliah dikasih pinjaman uang untuk kuliah dari pemerintah. Setelah kerja dia baru cicil. Uang pinjaman untuk kuliah itu enak toh. Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, sekolah bayar. Sekarang BPJS nggak berlaku, zaman corona di Indonesia. Aneh tuh. Ya wes ngomong mulu. Oh iya, saya mau sarapan, lupa kalau saya puasa Tasu'a ya, 9 Muharram, dan besok insya Allah puasa 10 Muharram ya. Jangan lupa semua ya, Tasu'a hari ini puasa 9 Muharram, hari Jumat ini besok insya Allah kita puasa 10 Muharram ya, hari Sabtu ya. Pas saya ulang tahun ke-59, jangan lupa kasih hadiah apa kek. Doa paling enggak ulang tahun saya ke-59 besok. Nanti kalau nggak ngasih doa, nggak saya pikirin ini loh, saya nggak upload lagi YouTube video-video saya selama sebulan. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parang itu tercuat di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.